silahkan dicek. Saya pernah mengalami malam yang berat. Saya protes sampai kepala saya bentur-benturkan ke sel besi itu sampai berdarah itu. Cek di CCTV itu ada 2 petugas yang masuk. Anjing kamu, bangsat, awas keluar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ada pemberitaan ya dari Gus Nur ini yang kemudian membuat kita bisa kaget ya, dimana Gus Nur pada suatu kesempatan katanya itu pada suatu malam itu mengalami suatu keadaan yang mungkin sudah linglung atau mungkin juga sudah stres ya, tidak bisa lagi mengendalikan diri hingga membentur-benturkan kepalanya di besi penjara. Ini kan sangat menakutkan situasi seperti ini. Kenapa Gus Nur melakukan situasi itu? Karena menurutnya ada perlakuan-perlakuan yang itu tidak bisa diterima oleh Gus Nur, yang menurutnya itu adalah sebuah kesaliman. Dia pun akhirnya membentur-benturkan kepalanya untuk diketahui oleh penjaga rutan akan apa yang dilakukan oleh Gus Nur ini. Di tengah suasana kelinglungan itulah Gus Nur melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita ini kan itu sebuah tindakan yang membahayakan bagi dirinya sendiri kan. Ini adalah sebuah tindakan bodoh merusak diri sendiri Coba kalau misalnya terjadi apa-apa, nah bisa saja lagi Karutan yang kemudian disalahkan, padahal itu tindakan dari Gus Nur itu sendiri membentur-benturkan kepalanya. Untuk lebih jelasnya kita akan simak seperti apa situasi yang kemudian membuat Sugik Nur ini membentur-benturkan kepalanya di besi penjara. Mari kita simak. Digembok 2 lapis pintu ya, sampai 12 hari nggak boleh ada orang yang dekati saya. Suatu sore, kalau Anda bilang kemarin ada CCTV macam-macam, ya silahkan dicek. Saya pernah mengalami malam yang berat. Saya protes sampai kepala saya bentur-benturkan ke sel besi itu sampai berdarah itu. Cek di CCTV itu ada 2 petugas yang masuk. Karena saya protes. Oke. Akhirnya katanya muncul petugas baik namanya Pak Sri. Nah ini Pak Sri, Assalamualaikum. Pak Sri ini baik, Mas Ahmad. Dia ngasih masukan ke saya soal hukum, soal strategi hukum begini. Pak Sri, Anda orang baik ya. Dia nyampaikan ke saya, Gus Nur, saya mohon maaf ya, jenengan harus saya tahan sampai 12 hari karena ada Twitter. Ada Twitter pakai nama saya, pakai foto saya, ngomong soal Jokowi, ngomong soal Anies Baswedan. Nah, Twitter itu didetek sama Bareskrim, katanya datang dari kamar selnya sampean. Padahal saya nggak pegang handphone dan seumur-umur saya nggak pernah main Twitter. Coba, siapa yang mengada-ngada? Pak Kabid Humas. Siapa yang mengada-ngada? Saya sudah di dalam difitnah, sudah didolimi difitnah. Sampai ada tahanan satu datang nudung-nudung saya, anjing kamu, bangsat, awas keluar kamu. Ada tahanan yang ngancam saya nggak tahu masalahnya apa. Oh ternyata katanya ada Twitter datang dari kamar saya. Siapa kira-kira mengada-ngada? Negara-negara itu fasilitas daring dihapus. Maka marah para napi, Pak. Napi itu biasanya punya fasilitas daring, telepon keluarganya. Bayar itu nggak gratis. Gara-gara itu, gara-gara saya dituduh Twitter, dihapus daringnya. Makanya marah semua napinya. Marahnya ke saya. Nah gitu loh teman. Iya. Nah, itulah penyampaian daripada Gus Nur akan situasi dan kondisi yang menurutnya dia betul-betul diperlakukan dengan zalim terselimi. Berangkat dari sebuah Twitter yang katanya itu yang menampilkan dia punya foto nama yang berbicara tentang Jokowi dan Anies Baswedan, yang katanya setelah dilacak itu kemudian berasal dari kamar yang ditempati beliau. Akhirnya fasilitas daring itu pun kemudian dihilangkan. Nah ini yang kemudian membuat para tahanan yang lain itu kemudian geram dan marah, karena biasanya dia punya akses untuk kemudian berkomunikasi dengan keluarga. Begitu diputus oleh pihak rutan, akhirnya mereka tidak bisa lagi berkomunikasi dengan keluarga.
dan dianggapnya bahwa Gus Nur inilah penyebabnya. Akhirnya katanya ada seorang tahanan yang kemudian itu marah sama dia. Ya, dia tidak tahu persoalan. Oh, ternyata gara-gara buk seperti ini. Nah, inilah yang selalu terus menerus dimunculkan oleh Gus Nur ke permukaan akan situasi-situasi di penjara. Ya, kita semuanya berharap bahwa Gus Nur ini harusnya melakukan introspeksi diri, ya. Paling tidak bahwa dia mengikuti saja situasi ya persidangan di pengadilan dan menyampaikan saja ya apa yang menjadi tujuan, ya, apa yang menjadi harapan-harapan beliau kepada pengacara dan bagaimana mempersiapkan sejumlah bukti-bukti pembelaan maupun ya saksi-saksi yang bisa meringankan. Karena jika seperti ini terus membangun celote-celote terkait dengan situasinya, itu akan membuat banyak persepsi di luar sana yang kemudian beragam tentang situasi yang terjadi pada diri Gus Nur. Ya, tentu ini akan menjadi penilaian tersendiri ketika saling berbantah-bantahan ya dengan ya pihak ya kepolisian. Dan ini bukannya menjadi sebuah nilai positif bagi Gus Nur yang saat-saat menjalani tahanan, tetapi itu bisa saja ya memberikan stigma-stigma negatif ya terhadap diri Gus Nur. Dan kejadian dia membentur-benturkan kepalanya itu kan semuanya kejadian yang menurut kita ini adalah sebuah ekspresi frustasi lah ya, kira-kira sebuah ekspresi ya stres tingkat tinggi karena berani membenturkan kepala, artinya itu ya mau merusak diri sendiri ya, membuat celaka diri sendiri, dan itu bisa fatal akibatnya ketika misalnya ada terjadi hal-hal pada diri Gus Nur, ya pasti pihak berutang lagi ini yang kemudian kemungkinan akan disalahkan, padahal itu semuanya dilakukan oleh inisiatif dan kesadaran Gus Nur itu sendiri. Nah, inilah yang kita lihat ya, apa yang terjadi sejak Gus Nur kemudian menjalani masa-masa di rumah tahanan ya, hingga ke ruang sidang dan sebelum kembali itu selalu berbicara kepada awak media ya, dan yang tentu itu akan menimbulkan pandangan-pandangan dan ya stigma-stigma dari publik yang beragam. Ada yang menilainya itu positif, tapi ada juga yang menilainya bahwa itu adalah hal yang negatif. Nah, kita hanya berharap bahwa situasi ini bisa cepat berakhir ya, bahwa polemik ini bisa cepat selesai, yang kita semua bisa mendapatkan kepastian hukum akan ya polemik mubahalah ijazah palsu Pak Jokowi ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.